Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mustahil bagi kita mungkin untuk menghitungnya. Hal ini tertuang dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Husni Idrus yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menghitung nikmat, menumbuhkan syukur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Momala, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, dan Majelis Ta'lim Al-Jannah Desa Duanga, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini menarik Ustadz, menghitung nikmat, menumbuhkan syukur. Sebelum masuk ke tema Ustadz, hakikat syukur itu apa Ustadz? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersyukur dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian majelis taklim yang dirahmati Allah dan pemirsa yang ada di rumah, semua kita dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema hari ini menarik untuk dibahas, dikaji, dan pada akhirnya wajib dan harus diamalkan. Betul. Kalau pertanyaannya adalah apa itu syukur Ustadz? Syukur itu ragam definisinya. Banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah syukur itu adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan nikmat diberikan itu. Jadi memanfaatkan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan nikmat itu Allah berikan kepada kita sekalian. Bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat fisik, misalnya mulut, maka Allah bilang tujuan mulut itu untuk bercakap-cakap yang baik. Tujuan mulut itu bisa digunakan untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal-hal yang positif. Maka orang bersyukur dengan nikmatnya fisik, dia lakukan syukur itu dengan memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan tujuan yang diciptakannya. Digunakan untuk bercakap, komunikasi yang baik, kemudian digunakan juga untuk berzikir dan berwirid membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kufur, kebalikan daripada syukur, yang kufur adalah orang yang memfungsikan nikmat Allah tidak sesuai dengan tujuan. Mulut digunakan untuk bercakap-cakap, bisa untuk membaca Al-Quran, bisa membaca wirid, ternyata dia gunakan untuk gibah, dia gunakan untuk namimah, dia gunakan untuk fitnah, dia gunakan untuk provokasi orang, dia gunakan untuk Carlota le maksudnya itu, ya, mopolo hulu taut le masuk itu, dan dia tidak gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mata, demikian telinga,
Demikian nikmat yang lainnya, ya, yang itu dituntut disyukuri, bukan hanya dinikmati, tapi dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dan tujuan nikmat itu, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, bersyukur tidak harus dimulai dengan cara menghitung. Ya, jangan sampai karena kita menghitung baru tidak tahitung, baru kita tidak bersyukur. Banyak tidak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala diklaim oleh Allah, tidak ada yang sedikit. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kamu tidak bisa mendatanya. Ibu, dalam bahasa Arab kata ta'uddu itu menghitung, tapi ujungnya bukan menghitung, tuhsuha. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la ta'ud. Tidak, bukan kata ada lagi, tapi tuhsu. Al-ihsa ini, ihsa ini artinya kalau diterjemahkan, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa mendatanya. Bukan kalian tidak bisa menghitungnya. Apa perbedaannya, Ustadz? Kalau menghitung itu mujmal. Mujmal itu hanya kira-kira seperti ini, ya, dalam bentuk umum. Tapi kalau dia mendata itu tafsil. Tafsil itu ya detail, pemetaannya, klasifikasinya, jenisnya, itu mendata. Mendata itu lebih rumit daripada menghitung. Sehingga Quran menyatakan, jika kalian menghitung, kalian tidak mampu mendatanya. Masya Allah. Al-Quran menggunakan istilah itu. Yang ketiga, kata nikmat dalam Al-Quran itu ditulis dengan dua model tulisan. Yang pertama, nikmat menggunakan tak marbuta, nikmatun, ya, ada tun tak marbuta, ya. Dan ada nikmat yang ditulis di dalam Al-Quran menggunakan tak maftuha, tidak tun tak marbuta, tapi tak. Coba cek di ayat yang kita kaji hari ini. Wa in ta'uddu nikmatallah, nikmatallah itu bukan tun. Bukan tun dummatain ada tak marbutanya, tapi tak maftuha. Tak maftuha itu ada 2 titik saja di ta. Ustadz, apa bedanya hubungannya dengan syukur? Kalau nikmat datang dengan tak marbuta, ada ta 2 di atas, ya. Nikmat Allah dia datang dengan tak marbuta, maka nikmat itu adalah nikmat yang terbatas, bisa dilihat, ya, bisa dicerna, ya, dan bisa dinikmati langsung. Tapi kalau nikmat datang dengan kata nikmat, taknya tak maftuha, maka nikmat itu melebihi sesuatu yang kita pikir, melebihi sesuatu yang kita hitung, dan dia tidak bisa dibatasi dengan salah satu nikmat. Sehingga ayat itu mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah. Nikmat yang mana itu? Nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa didata oleh manusia. Bukan hanya nikmat fisik saja, bukan hanya nikmat bermasyarakat, bukan hanya nikmat setiap hari, tapi ada nikmat yang Allah berikan. Kadang kita tidak merasakan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dengan tak maftuha, di sana ada hidayah, di sana ada surga, di sana ada Islam. Yang kadang kita merasa bahwa ini bukan nikmat. Sehingga apapun yang Allah berikan, bersyukur tidak harus menunggu kita menghitungnya, tapi bersyukur ketika kita sudah hidup di atas dunia ini. Bisa dihitung, tidak bisa dihitung, bahkan memang tidak bisa dihitung. Maka wajib manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz, bersyukur dalam kondisi apapun. Perbedaan bersyukur atas nikmat dan bersyukur ketika menghadapi musibah apa Ustadz? Ya, bersyukur kan harus dalam kondisi apapun, ya, Ustadz. Nah, perbedaan mensyukuri nikmat dengan mensyukuri musibah, Ustadz. Ya, bersyukur itu dalam kondisi apapun, ya. Ya, bersyukur itu benar adalah suatu sikap, ya. Sebenarnya ada 2 istilah yang harus dibedakan. Ya, ada terima kasih dan bersyukur. Kalau dia terima kasih, nisbahnya kepada manusia. Tapi kalau dia bersyukur, bukan pada manusia. Ya, yang bersyukur itu, yang terima kasih itu kepada manusia. Sementara bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dibedakan? Karena terima kasih itu, orang yang kita ucapkan terima kasih, itu hanya sebagai wasilah pemberian nikmat yang Allah berikan ke kita melalui dia. Ya. Sehingga kita bilang, terima kasih Pak. Sebenarnya
ya terima kasihnya kepada manusia karena dia sebagai perantara, dan bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda antara berterima kasih dan bersyukur. Kapan harus bersyukur? Di semua kondisi. Ada kalimat yang mulia, ya, al-kalimatut thayyibah, bunyinya begini: alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah di semua keadaan. Di semua keadaan itu dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah, atau dalam keadaan kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, masa saat kita musibah kita masih bersyukur? Iya. Karena ketika ditimbang musibah yang kita terima, ya ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, itu bisa saja masih lebih ringan daripada musibah orang lain yang lebih berat dari musibah yang kita alami. Ya, oleh karena itu ada redaksi, ya, hadis saya lupa sanadnya. Rasulullah mengatakan, apabila kamu ditimpa musibah, coba ceritakan kepadaku, kata Nabi, bagaimana model musibah itu. Niscaya musibah itu lebih kecil daripada musibah yang kuterima tiap hari. Masya Allah. Masya Allah. Nah, oleh karena itu bersyukur tidak harus menunggu ada nikmatnya, tapi hidup, ya, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang tidak mengucapkan alhamdulillah, kategorinya dikelompokkan dia pada kelompok yang disebut dengan kekufuran. Dalam Al-Quran disebut, ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang kelihatan salehnya hanya pada satu keadaan. Kelihatan dia bersyukur hanya pada satu keadaan. Kapan itu? Pada saat dia dalam keadaan lagi diterima, lagi menerima nikmat. Kalau lagi menerima nikmat, ana telepon kamu, baru kita orang makan. Kita orang mau bikin acara syukuran. Ya, model syukur kita seperti itu. Kelihatan senang dan kelihatan dia ibadah nanti pada saat dia ada nikmat. Sementara saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut sedikit dari kenikmatannya, tidak kelihatan bagaimana syukurnya. Syukur itu dia berbaringan dengan sabar. Kalau di musibah, syukuri dulu apa yang terjadi, karena bisa saja apa yang kau alami itu masih lebih ringan daripada orang yang dialami oleh orang lain. Ustadz mengotot dungu itu, alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur ibu masih sakit gigi, ya, karena ada di sana saudara kita yang bukan lagi sakit gigi tapi tidak ada giginya. Betul. Masya Allah, ya. Dalam urusan dunia ibu-ibu sekalian, bersyukur itu dengan cara melihat siapa yang ada di bawah. Alhamdulillah, saya sudah bisa naik motor karena ada yang saudara kita atau saudara saya yang masih pakai sepeda. Yang sepeda juga bersyukur. Dunia, ya, alhamdulillah masih pakai sepeda karena ada yang masih jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur. Alhamdulillah masih jalan kaki karena ada yang stroke. Ya, tidak bisa berjalan, tinggal duduk di rumah. Yang stroke juga bersyukur. Alhamdulillah. Ya, Allah masih kasih stroke tidak bisa berjalan karena ada yang tidak bisa duduk, tinggal berbaring. Berbaring pun harus bersyukur. Alhamdulillah. Ujungnya bersyukur itu selama ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disyukuri. Untuk urusan akhirat, lihat yang di atas. Undur ila man fawqak. Ya. Kalau dunia, lihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat, lihat. Kenapa dia bisa tahajud, saya tidak bisa tahajud. Padahal waktu sama. Kenapa dia bisa baca Quran, saya tidak bisa baca Quran. Padahal mata ada, telinga ada, cara belajar yang sama. Maka berfastabiqul khairat, untuk mencari kebaikan dan lebih dari orang lain, itu sesuatu yang terpuji. Ya, ketimbang kita mencari kelebihan yang ternyata kelebihan kita pamerkan, yang kita merasa bahwa dunia lebih banyak berpihak ke kita daripada orang lain. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Ustaz, dalam Quran surah At-Takasur, Ustaz, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat itu kelak akan ditanyakan begitu, Ustaz. Nikmat apa saja, Ustaz? Ya, dalam surat At-Takasur tadi, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat tanpa terkecuali, nikmat itu akan ditanya satu persatu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, di hari akhirat itu manusia paling sibuk adalah orang kaya yang tidak bersyukur. Terlalu banyak nikmat. Karena banyak yang harus dipresentasikan, harus dipertanggungjawabkan. Dan manusia yang paling ringan santai di mana?
santai di hari kiamat adalah orang yang miskin dan nikmatnya terbatas. Ada yang mau dipertanggungjawabkan tapi sedikit. Jadi ibu pilih yang mana? Pilih orang kaya yang pertanggungjawabannya luar biasa, sibuknya luar biasa, karena sesuatu ditanya. To pene-peneti ibu indolio. Ya, to pene-peneti, to ulo-ulongot tu indolio. Ya, orang tapi ada bintang, ada artis nanti di sana. Siapa mereka? Mereka yang menjadi panutan dan teladan, ditampilkan oleh Allah menjadi contoh dan teladan. Orang yang pertanggungjawabannya ringan, dan mereka lah orang yang punya harta dan hartanya disyukuri. Masya Allah. Yang sibuk itu punya harta, alladzi jama'a malau wa adada. Yahsabu anna malahu, dia kumpul tanpa dia syukuri. Sibuknya luar biasa di hari kiamat. Berbeda kalau dia kumpul, disedekahkan, dia syukuri, dia berbagi dengan orang lain, maka dia paling ringan, ya, karena yang mau dipertanggungjawabkan sudah dikorbankan dan sudah diinfakkan, serta dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Semua nikmat mau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik Ustaz, termasuk nikmat aman Ustaz ya. Kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Kan kata Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, an-na'imu al-amnu wasihah. Gitu ya. Jadi termasuk ke dalam nikmat itu rasa aman dan Ibu sekalian, kita ini kadang lupa Allah kalau di zona aman. Kalau di zona aman itu kita lupa. Kalau sudah semua kebutuhan dipenuhi, terpenuhi semuanya, kita berada di zona aman. Di situ yang kadang kita lupa. Rasulullah SAW itu ukurannya dia sebagai nabi, Bu. Dia sebagai Rasul, seharusnya fasilitas hidupnya melebihi para sahabat. Betul, betul. Masya Allah. Satu saat tidurnya itu hanya di tikar Arab mulolo, Bu. Tikar Arab mulolo, bukan model kita orang punya tikar. Saat dia bangun, Sayyidina Umar melihat ada bekas lipatan tikar yang ada di belakangnya. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau pemimpin besar. Engkau bukan orang biasa. Engkau adalah Nabi, engkau Rasul. Bisakah saya buatkan engkau sesuatu yang lebih indah, yang lebih yang lebih mewah dari sini? Masya Allah. Solatnya tidak pernah berhenti. Padahal dia di zona aman. Dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi ketika solat dia sampai fajar. Kakinya bengkak, kalau dia solat nangis. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dosamu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara? Allah sudah ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Bahkan bukan dosa namanya, hanya sebagai celah sebagai seorang manusia. Maka kata Rasulullah SAW, ada kalimat syukur dikatakan, ala tuhibbina an akuna abdan syakura. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kau tidak mau dengan terampuninya dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kesalahanku sebagai manusia biasa, aku syukuri itu dengan cara banyak bersujud kepada Allah. Kau tidak suka aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah. Yang dipresentasikan oleh Rasulullah SAW adalah, ya, syukur itu bukan hanya syukur bil lisan, tapi syukur itu adalah bil a'malis salihah. Ya, bil a'malis salihah itu dengan perbuatan. Di zona aman, kadang kita tergiur dengan zona aman. Kita lupa sholat subuhnya karena tidurnya pakai spring bed mahal. Kita lupa tahajudnya karena tidurnya pakai AC. Kita lupa one day one juice karena kita menggunakan bukan lagi mushaf, tapi kita menggunakan HP. Setelah ngaji Quran, babunyi lagi berita, babunyi lagi rekening, babunyi lagi utang, dan seterusnya. Kita sibuk lagi, ya, sibuk lagi baca beritanya, sibuk lagi mikirin utangnya. Padahal kita lagi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zona aman, kadang kita digilas oleh waktu dan kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat menarik Ustaz, tapi kita harus jeda sejenak. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan Bu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Nur Zakaria dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Dungalio. Manusia ini memang sebenarnya makhluk yang paling baik ya antara makhluk-makhluk lain. Namun selalu kita nikmat itu punya semua, banyak nikmat yang kita hadapi, kita jalani, kita nikmati. Namun sering, kalau kata Ustadz tadi, sering kita lupa karena sudah dalam keadaan zona yang aman. Nah, pertanyaan saya, mungkin ada yang bisa kita jalankan, kiat apa untuk menumbuhkan agar kita itu lebih bersyukur dalam nikmat yang Allah berikan. Terima kasih. Masya Allah, kiat menjadi hamba yang selalu bersyukur, Ustadz. Baik, pertanyaan ini menarik dan menjadi inspirasi buat kita. Kita tahu benar, tapi kadang kita tidak bisa menggapai kebenaran itu. Betul. Disebabkan di antara sebabnya itu adalah karena kita berada di zona aman. Zona aman ini kadang melalaikan dan seterusnya. Ustadz, bagaimana kembali kepada jalan yang lurus? Ya, kembali kepada kesadaran spiritual bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan wajib kita syukuri itu bisa dilakukan dengan beberapa teknis. Kesadaran itu akan muncul dilakukan dengan beberapa teknis. Di antara teknisnya adalah ya, jika pergaulan itu adalah sebuah keniscayaan, bergaul, maka tolong imbangi pergaulan kita dengan orang yang memiliki kekayaan atau memiliki nikmat yang banyak, dengan orang-orang yang di sana ada komunitas yang sebagian kita mengatakan belum banyak beruntung dalam kehidupan sosial. Di sana ada fakir miskin, di sana ada yatim piatu, ada orang yang orang yang tidak punya kerja, orang susah hidupnya. Semakin banyak kita mendekati mereka, bergaul, berkomunikasi, ya, bergaul dengan komunikasi, maka hati kita akan terinspirasi. Masya Allah, kita lihat kondisi mereka makan, kita lihat kondisi mereka hidup, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka, bagaimana makannya, bagaimana minumnya. Sementara itu pasti berbeda dengan kita. Maka ini kondisi akan menginspirasi kehidupan kita, akan lebih banyak kita bersyukur kepada Allah dan bisa membantu mereka. Berbeda ibu-ibu sekalian, gaulnya ibu itu kalau sama orang yang sama, kaya sama-sama, ya, pendidikan sama-sama, status sosial yang sama, kita digilas oleh zona aman itu. Kita hanya terus sama-sama, tapi melupakan sisi komunitas atau kelompok orang lain yang di saat bersamaan lagi melirik kita, melihat kita, menjulurkan tangan mereka, ya, dalam kehidupan sosial. Maka oleh karena itu bukan membatasi pergaulan, ya, bukan batas pergaulan, tapi imbangi pergaulan kita dalam rangka melejitkan, menguatkan kekuatan spiritual sosial kita. Lebih banyak kita bergaul dengan mereka yang membutuhkan. Di samping kita membantu, juga ada rasa kita bersyukur kepada Allah. Saya di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan di bawah saya ada yang masih diuji oleh Allah dengan seperti itu. Yang kedua adalah, ya, perbanyaklah bukan hanya melihat orang fakir miskin, perbanyaklah kita melihat orang sakit. Ya, kalau santri saya itu saya bawa, ya, kalau mereka lagi jalan, ya, ngasih sama pengemis misalnya, itu di jalan. Jangan kita yang ngasih, Bu. Ya, konsep tentang syukur kepada Allah itu sudah ada sang kita. Tapi sama anak diajarkan dia tentang bagaimana bersyukur. Kasih dia 10.000 dan biarkan dia yang memberi, bukan kita. Kita lagi ajarkan syukur kepada anak karena syukur itu sudah ada sama kita. Berbeda lagi ibu-ibu sekalian ketika melihat orang sakit. Berbeda lagi ibu ketika melihat orang lagi sakaratul maut. Dalam kondisi seperti itu, konsep syukur, kekuatan spiritual ada dalam hati itu tumbuh. Masya Allah, bagaimana dia menahan sakaratul maut, bagaimana dia lagi dioperasi, bagaimana dia lagi sakit, bagaimana dia dioperasi di rumah sakit. Masya Allah, kita dalam keadaan sehat seperti itu. Sehingga ada kalimat yang muncul ketika melihat orang sakit, alhamdulillah, saya sehat walafiat.
kasihan yang saya lihat tadi, kasihan yang saya saksikan tadi, kasihan yang saya bantu tadi. Melihat orang sakit, bergaul dengan orang-orang yang butuh pertolongan, itu adalah motivasi bagaimana terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu bisa jadwalkan 1 minggu bagi kita yang mampu, ya, ada uang mau beli akan beras, ada duit mau beli akan ikan. Bolehkah kita jadwalkan ada Sabtu Ahad kita tidak makan ikan? Hanya makan bubur, padahal bisa semua. Kenapa harus dipaksa Ustaz padahal itu halal? Tidak. Bukan tidak memanfaatkan nikmat Allah itu, tapi bagaimana merasakan. Begini caranya kondisi orang yang sulit, orang susah, kehidupan mereka kita tidak bisa prediksi. Ya, tapi karena kita berada di zona aman, terkadang itu kita tidak pernah rencanakan dan tidak pernah kita lakukan. Saya kira seperti itu. Masya Allah, Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahria Bepandi dari Majelis Taklim Al-Jannah Desa Duanga, Kecamatan Dungalio. Ingin bertanya Pak Ustadz, kebetulan materi tadi ini tentang nikmat dan syukur. Nah, kebetulan yang saya alami, biasa pernah saya melihat saudara saya kasihan yang serba kekurangan. Kebetulan dia punya uang tinggal 2.000 rupiah. Setelah dia mendapatkan kabar dari temannya bahwa ada pendaftaran yang boleh memakai uang 2.000 rupiah. Jadi kalau hasilnya nanti berlipat ganda. Judi online. Ya. Ya. Pada waktu itu dia berhasil dapatkan itu Pak Ustadz. Nah, pertanyaan kami di sini, apakah hasilnya itu perlu disyukuri? Dan apa punya nikmat di hasil tersebut? Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Ustadz? Ya, ibu-ibu sekalian, alhamdulillahi ala kulli hal illal kufru wad dalal. Segala puji bagi Allah di semua keadaan kecuali dalam kondisi kufur dan kesesatan. Kondisi kufur tidak ada yang bilang alhamdulillah. Kondisi sesat tidak sah alhamdulillahnya. Masa sesat dia bersyukur, masa dia kufur dia bersyukur. Judi online tidak ada perbedaan pandangan para ulama bahwa itu namanya judi. Ya, ada dua pihak yang bermain dan kemudian transaksi dan sistemnya merugikan salah satu pihak. Itu yang disebut dengan judi online. Sekalipun yang digunakan hanya 2.500 atau 2.000, ingat bahwa hasil yang didapatkan dari keuntungan ikut judi online itu haram hukumnya. Kenapa ibu-ibu sekalian? 2.500 ini sebenarnya halal Bu. Tapi ketika ditransaksikan pada yang haram, maka berarti hasilnya akan jadi haram. Torang peris kita bagi 4. Rizki didapati dari yang halal, tapi sayangnya didistribusikan pada yang haram. Tidak boleh. Yang halal didistribusikan pada yang haram, tidak boleh. Kebalikannya Bu, ada yang dapat rizki dari yang haram, tapi distribusinya pada yang halal. Keuntungan judi online, dia bikin akan masjid. Ya, haram ke halal, itu juga tidak boleh. Yang ketiga parah, ada yang dapat rizki dari yang halal, ya dari yang haram, tapi distribusinya juga ke haram. Yang ideal, yang bagus, biasa datang terakhir. Ya, ada yang dapat rizki dari yang halal, distribusinya juga pada yang halal. Ibu, 2.500 atau 2.000 tadi awalnya halal.
Tapi ketika diinfakkan, bukan diinfakkan, dibelanjakan pada yang haram, maka hasilnya pun akan jadi haram. Tidak boleh ibu syukuri. Ustadz, karena sobanya keuntungan judi online, saya bersyukur, saya mau kasih sama ustadz yang lain. Saya pun tidak akan terima, Bu. Ya. Meskipun butuh, Ustadz, meskipun saya butuh, karena itu sumbernya dari yang haram. Betul. Ya, ibu mau bikin akan apa? Mau zakat kan tidak boleh. Zakat itu harus milkul tam, kepemilikan sempurna, ya, dan tidak ada unsur keharamannya. Ibu tidak bisa gunakan untuk umrah dan haji, karena haji mabrur ditentukan dengan dana yang sumbernya dari halal, baru kemudian hasilnya juga jadi halal, ya mabrur. Maka jangan pernah menyentuh syukur, jangan pernah berharap syukur yang baik atau nikmat yang banyak atau surganya Allah, disebabkan karena kita tidak mengindahkan perintah Allah dari sumber yang halal yang ternyata tadi distribusinya pada yang haram. Jangan sampai seperti cerita, ya, papa, saya ikut judi online karena papanya Ustadz, astagfirullahaladzim, tapi untung Pak menang, alhamdulillah. Ini cerita tidak benar ini, ya. Tidak boleh mengucapkan kalimat thayyibah di tempat yang tidak thayyibah. Al-kalimatut thayyibah, al-kalimatut thayyibah fil makanit thayyib. Kalimat yang mulia harus di tempat yang mulia. Jangan kita bilang astagfirullah, ya, yang pada akhirnya kita bilang alhamdulillah karena menang anak kita atau siapa saja. Itu tidak bisa, ibu-ibu sekalian. Karena awalnya kita menyesal, tapi pada akhirnya kita bersyukur. Yang kita syukuri kekufuran. Padahal tadi kalimatnya alhamdulillahi ala kulli hal illal kufru wad dhalal. Segala puji bagi Allah kita syukuri semua kondisi dan keadaan kecuali dua. Dalam kondisi kita kufur atau dalam kondisi kita dalam keadaan sesat. Saya kira seperti itu. Makanya betul sabda Nabi, Ustadz, ya, sesungguhnya kefakiran mendekatkan seseorang kepada kekufuran, Ustadz. Benar. Kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan itu menyebabkan orang menjadi apa? Menjadi kufur. Kenapa? Karena sudah tidak ada apa-apa yang dia miliki, akhirnya dia mencuri. Ya, kemiskinan memaksa dia harus membunuh, kemiskinan memaksa dia harus merampok, dan seterusnya. Dan jadilah dia manusia kufur. Seperti itu. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silahkan, Bu. Ya, sesuatu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Haji, saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Momala. Di sini saya mau bertanya, ada seseorang yang bersyukur, banyak bersyukur atas nikmat Allah dan diberikan kepada yang bermanfaat, tapi tidak dibarengi dengan ibadah. Bagaimana itu, Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, banyak bersedekah tapi tidak ibadah, Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Ibu sekalian baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka kal kautsar. Itu sebenarnya khitabnya kepada Rasulullah. Tapi karena Quran bicara dengan manusia juga, maka ya Al-Quran bicara dengan kita. Sesungguhnya kata Allah, a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan kepadamu. Al-Kautsar bermakna surga, telaga Kautsar di surga bagi Rasulullah, atau nikmat yang begitu banyak diberikan kepada manusia. Cara bersyukurnya bagaimana ya Allah? Ayat keduanya menjelaskan cara bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan solat untuk Tuhanmu. Wanhar, kalau dia lebih, berkorbanlah. Jadi syukur itu ada dua. Ya, dalam syukur dalam bentuk tindakan, ya. Yang pertama, dirikan solat sebagai wujud syukur kepada Allah. Dan yang kedua, jika lebih, korbankan dia dan infak, zakat, ya, ada donasi, ada sedekah. Karena itu yang disebut dengan asyukru bil fi'li. Sementara ada syukur minimalis. Syukur minimalis ini tidak sangat-sangat kurang. Ya, bersyukur minimalis itu hanya bersyukur, alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah saya bisa makan, saya bisa kerja. Banyak orang syukur minimalis tapi tidak bisa bersyukur maksimal. Hanya bilang alhamdulillah, ternyata dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, dia hanya syukur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini artinya
syukurnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah dengar satu hadis Rasulullah SAW, "Idza ra'aita rajulan", apabila kalian melihat seseorang semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah, wa huwa ya'sihi, di saat yang bersamaan dia tidak beribadah kepada Allah, bahkan dia melakukan dosa dengan nikmat yang Allah berikan itu, sesungguhnya ingat itu adalah al-istidraj, kata Nabi. Apa al-istidraj? Ma huwa al-istidraju ya Rasulullah? Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah proses Allah bikin nikmat yang Allah berikan ke dia, bukan lagi bentuk nikmat, tapi itu adalah cara Allah menghancurkan kehidupannya mulai nikmat itu. Orang-orang kafir la yastidruhum, bagaimana kalimatnya Ustaz? Orang-orang kafir itu innal ladzina kafaru la yastidrun, orang-orang kafir itu tidak akan tenang, tidak akan bahagia kalau dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya dirubah oleh Allah menjadi sesuatu bukan lagi nikmat tapi dia petaka. Bagaimana tandanya? Ketika dia terima nikmat dan dia tidak bersyukur, maka banyak yang hilang dari dia. Ustaz, saya ini kaya tapi sulit saya tidur. Ya. Banyak yang seperti awas, Allah cabut nikmat tidurnya. Ya, yang kedua, Ustaz saya kaya tapi merasa bahwa kekayaan tidak cukup, maka saya lakukan korupsi. Ya, kaya tapi dia korupsi. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan tidak berkah. Ya, tidak berkah, bukan lagi nikmat, tapi cara Allah menghancurkan dia. Itu yang disebut dengan istidraj. Ya, istidraj itu cara Allah menghancurkan hambanya dengan memberikan semua nikmatnya, yang secara perlahan-lahan dia akan hancur dengan nikmat itu. Itu modelnya. Maka oleh karena itu, syukur bukan hanya syukur minimalis, alhamdulillah, tapi syukur harus maksimal dengan melakukan perbuatan amal saleh sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya, baik Ustaz, tadi dalam Quran surah At-Takasur tadi Ustaz ya, fasholli li rabbika wanhar, kenapa pakai redaksi wanhar Ustaz? Tidak watasodak begitu, wanfak dan lain sebagainya. Kenapa harus wanhar Ustaz? Ayat ini sebenarnya dia bicara tentang kurban. Ya, ayat ini bicara tentang kurban, bukan bicara tentang nikmat yang lainnya. Sekalipun kurban itu juga nikmat, konteksnya umum. Tapi kalau dia konteksnya khusus, ya fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat dan berkurbanlah. Ada dua makna dalam konteks kurban dipahami dalam ayat ini. Yang pertama, ya dalam konteks kurban, solat hari raya Idul Adha itu harus didahulukan sebelum penyembelihan, karena redaksinya fasholli baru wanhar. Iya betul. Ya, hadis Rasulullah mengatakan dalam konteks kurban ya, yang solat hari raya kemudian dia berkurban, maka kurbannya termasuk kurban yang diterima oleh Allah. Tapi kalau yang berkurban dulu kemudian jalur tabiah hari raya Idul Adha, kurbannya hanya sama dengan berkurban diri sendiri dan tidak masuk nilai kurban sesungguhnya. Ya, makna yang kedua, kata wanhar itu memang menyembelih. Dan yang dimaksud menyembelih situ itu menyembelih onta dalam keadaan berdiri, kata wanhar. Beda kalau zabaha. Betul. Ya, zabaha. Tapi karena ini ayat bicara tentang nikmat dan kurban itu diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipahami secara umum. Syukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara sholat, wanhar. Juga bisa kita berkorban dengan nikmat yang Allah berikan itu melalui pengorbanan, melalui sedekah, melalui zakat, dan melalui infak. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari anak desa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana membedakan bersyukur karena pasrah dan bersyukur karena terpaksa? Jadi keadaan yang memaksa dia untuk bersyukur Ustaz.
Ya, bersyukur itu ibu-ibu sekalian, para pemirsa, dia harus lahir dari kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu tidak bisa terpaksa. Ngiyong-ngiyoto. Ya, onol huluntal kan ngiyong-ngiyoto. Saya maafkan kau, tapi awas ya, dan seterusnya. Itu memaafkan tidak murni. Ya, bersyukur juga begitu. Bersyukur jangan sampai hanya lisan. Yang kita gunakan alat bersyukur itu, yang pertama hati, tasdiqun bil qalbi, bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan hati, kesadaran bahwa ini nikmat yang Allah datangkan, bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Dipaksa itu berarti dia tidak murni. Atau dalam keadaan tadi, ya, dalam semua apapun dia, semua ibadah itu harus berangkat dari hati yang ikhlas, dari kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus mengklasifikasi nikmat apa. Ya, tapi apa saja selama yang kita nikmati ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, maka harus ada kesadaran bahwa nikmat ini bisa saja nikmat ini tidak disebabkan karena kerja kita atau hasil keringat kita, tapi kerja itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hasilnya pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sedikit maupun yang banyak. Kadang kita bersyukur ini nanti yang banyak, yang sedikit tidak. Subhanallah. Ibu, ini gaji dengan kerja kadang tidak seimbang. Gaji serius, kerja tidak serius. Ya, kondisi yang kedua, gaji tidak serius, kerja serius. Yang paling parah, gaji tidak serius, kerja juga tidak serius. Yang orang harapkan gaji serius dan kerja juga serius. Masya Allah. Ustadz, yang mana disyukuri? Syukuri semua. Syukuri apa yang ada. Baru hidup adalah anugerah. La 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 la. Ya, ibu-ibu sekalian, syukuri apa yang ada karena ibu lagi hidup dan hidup adalah pemberian Allah, anugerah terbesar kehidupan manusia. Baik, Masya Allah. Insya Allah bisa difahami. Anak desa selanjutnya masih di live streaming YouTube Ustadz dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita sholat di masjid, tapi sandal kita hilang, terus kita pakai sandal orang lain, apakah lalai sholat kita Ustadz? Daripada pulang nyeker mungkin Ustadz. Ya, setelah diambil sandalnya kan ditanya, kenapa ambil sandal orang lain? Ya, Ustadz bilang tadi di khutbah Jumat, tinggalkan yang lama, ambil yang baru. Ah, ini salah memahami khutbah. Seperti itu. Nah, ibu sekalian, ketika menghadapi seperti itu kondisinya ajaban li amril mu'min kata Nabi. Mau heran ya, bikin heran kata Nabi. Muslim itu ketika dia diberi nikmat syakara, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Kondisi saat sandal kita itu hilang, ibu-ibu sekalian, kita di satu sisi kita kena musibah. Tapi sebenarnya kalau ibu dahulukan syukur daripada musibah, ibu dahulukan syukur daripada sabar, ibu bersyukur. Pasti sandal itu digunakan satu saat untuk dia sholat yang berikutnya. Dia gunakan untuk kerja, digunakan untuk... Artinya ibu masih bisa berusaha dengan sandal ya. Tapi memang ya, menerima kejadian seperti ini butuh keikhlasan yang sempurna. Masalahnya nanti sandal baru. Masalahnya sandal baru. Ya seperti itu. Maka diuji oleh Allah. Ibu mau pilih bersabar atas sandal yang hilang, atau ibu mau bersyukur karena ada nikmat yang ibu berikan, dipindah oleh Allah pada orang lain, biar dia juga bisa beribadah sama dengan ibu. Maka oleh karena itu di kondisi seperti itu, tidak ada yang kita lakukan kecuali sabar ketika sandal hilang, bersyukur karena nanti digunakan untuk ibadah sama dengan kita. Saya kira seperti itu. Baik, insya Allah bisa difahami Bapak Adi Lahabu. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di sedia. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Malipi. Saya langsung dalam pertanyaan. Karena tadi sudah disampaikan tentang nikmat yang Allah berikan seperti panca indera kita. Ini karena seperti biasanya
ibu-ibu itu kalau melihat yang tidak sesuai yang dalam agama Islam itu, pasti ada yang timbul dari pikiran kita, dari hati kita, untuk supaya dia itu bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada dia. Namun ada juga penyampaian itu yang bisa merusak. Itu sudah disampaikan tadi tentang lisan. Lisan itu kalau kita salah menggunakannya, pasti banyak yang merugi, apalagi kita merugi. Itu seperti itu. Dan itu lisan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimana caranya supaya kita itu termasuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita tidak menggibah atau menceritakan aib orang lain. Terima kasih. Baik, menjaga diri, menjaga lisan agar tidak gibah, Ustaz. Dijawab singkat, Ustaz. Ya, menjaga lisan biar kita tidak gibah itu, di antara caranya adalah jangan banyak mencampuri urusan orang lain. Tutup mata, Ustaz, ya. Ya. Kalau kondisi dia adalah kondisi keluarga yang ibu sebagai orang tua, ibu mencampuri urusan anak ibu, itu masih kewajiban ibu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya hubungan dengan ibu, hanya karena kita tidak mau ada orang lain melebihi kita, kemudian kita gibah, ini yang bikin masalah. Muncullah gibah dan dosa lisan. Ini bikin susah sama orang ini SMS. Ya, SMS itu kalau dibaca dari depan, susah melihat orang senang. Kalau dibaca dari belakang, senang melihat orang susah. Kalau ada orang senang, kita yang susah. Kalau dia barusan beli kompor gas, kita yang kepanasan. Ya. Barusan beli kulkas, kita yang kedinginan. Apa hubungannya dengan ibu? Ya, berarti muncullah apa yang disebut dengan bau tawa umay itu ya. Wan bau tawa umay, wan bau tawa jal taman ya dan seterusnya. Maka muncullah ghibah, muncullah namimah dan seterusnya. Maka selama itu bukan urusan ibu, ya jangan baku campur. Tapi kalau masih ada kewajiban ibu di situ, punya kewajiban untuk memperbaiki, bahkan memberikan mau'idhah hasanah, ada anak, ada keluarga kita, maka silakan selesaikan. Saya kira hanya itu ya, hindari SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Selesai. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, kembali lagi ke live streaming YouTube dari Andi. Assalamualaikum. Ustadz, kalau kita lagi capek atau banyak masalah, cara apa yang paling gampang untuk mengingatkan diri agar tetap bersyukur, Ustadz? Ya, dalam keadaan capek atau dalam keadaan apa tadi? Banyak masalah, Ustadz. Ya, banyak masalah. Ya, ibu-ibu sekalian, di kondisi seperti itu yang dituntut itu sabar dulu. Nanti setelah itu syukur. Jadi syukur itu tidak lahir pada saat ada musibah. Syukur itu akan lahir setelah adanya hikmah setelah musibah. Ya. Syukur akan lahir itu secara normal datangnya nanti setelah ada hikmah di balik musibah. Sementara di kondisi kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut adalah kesabaran. Subhanallah. Ada orang yang kemarin yang kasus itu tuh, Masya Allah, di bandara, ya orang Gorontalo bilang di ondo-ondo dia mau naik pesawat. Jadwalnya sudah ditetapkan, dia harus berangkat jam itu. Tapi ternyata ya dia di ondo-ondo ini masih lagi bikin kerja, jangan dulu ke bandara, masih 20 menit, masih 30 menit, mau dapat riki itu dan seterusnya. Ternyata sampainya di bandara dia terlambat pesawat berangkat. Nanti setelah itu dia sebenarnya sudah menyesal bahwa tiketnya sudah rugi, kegiatannya di daerah itu sudah tidak terjalan dengan baik dan dia tidak bisa ikuti. Tapi nanti setelah ada berita bahwa pesawat itu jatuh, maka dia yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak di ondo-ondo, tidak minum kopi dulu, ya bahkan ada yang kasus minum isap rokok, ibu sekalian. Dia bilang isap rokok itu ternyata menyelamatkan.
Masya Allah ya. Wan jallo topo enti ya, jalo hihol topo enti. Kalau tidak lama tadi merokok di kopi tadi, kira-kira lah masuk sama-sama. Ternyata ada yang bersyukur dengan rokoknya, ya seperti itu. Jadi ingat bahwa syukur itu kadang muncul secara alami nanti setelah terjadi hikmah di balik musibah. Saat kita lagi diuji oleh Allah dengan musibah, yang dituntut adalah kesabaran untuk menerima ya peristiwa yang terjadi itu. Saya kira seperti itu. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Andin, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang memberi pinjaman dana dan mewajibkan bayar bunga terus-menerus hingga orang yang berutang bisa bayar utang full. Jadi jika tidak bayar sesuai pinjaman masih dianggap bayar bunga, Ustadz. Ya, ini babnya bab muamalah. Kita tidak ada kaitannya dengan syukur dengan sabar. Walhasil bahwa ketika ada yang menyebutkan transaksinya di situ ada bunga, maka bunga itu yang diharamkan oleh Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan secara mutlak riba. Bagaimana nanti penjelasannya? Tidak di momen ini, karena kita bicara tentang syukur nikmat ya, dan bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah. Nanti kita akan jelaskan di bab muamalah. Pembahasan khusus ya, terkait riba. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir acara. Mohon memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Baik. Tafadhol, Ustadz. Terima kasih ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah. Saya menyampaikan beberapa poin penting untuk kita hafal. Ya, tapi tidak diujiankan kepada ibu-ibu. Dibawa pulang ke rumah sebagai oleh-oleh, diingat dan dieksekusi, diamalkan di rumah. Dalam konteks tema kita yang menarik ini. Yang pertama ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah tindakan proses memanfaatkan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Itu satu. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus menunggu kita menghitungnya dan tahu jumlahnya, tapi hidup adalah anugerah. Maka syukuri apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan selama hidup. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga ibu-ibu sekalian, untuk menghindari ya sesuatu perbuatan yang keluar daripada konsep syukur tadi atau menjadi kufur tadi, maka perbanyaklah kita bergaul dengan orang yang berbeda status dengan kita. Di sana ada orang miskin, di sana ada anak yatim piatu, di sana ada orang sakit. Karena sesungguhnya kondisi muamalah kita dengan mereka itu bisa menginspirasi perubahan dan menetapkan syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 3 poin ini memberikan kekuatan kepada kita sekalian dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Mari sama-sama kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna min ibadikal abidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal khashi'in waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikas syakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas penyampaiannya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Husni Idrus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, juga dari Majelis Ta'lim Al-Jannah. Insya Allah sehat selalu ya ibu-ibu. Juga kepada pemirsa di rumah, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.